Halo semuanya, salam kinyis-kinyis. Ketemu lagi denganku di channel Rebecca Natalia. Di video kali ini aku mau berbagi tips trik mudah nih mengajarkan anak agar lepas popok tanpa stres. Nah, bagusnya di usia berapa ya? Ikutin terus, simak, jangan di skip agar kalian tuh mengerti dan nggak salah persepsi. Yang belum subscribe channel ini, aku tunggu untuk subscribe dan juga like video ini untuk mendukung channelku. Ya udah, sana kamar mandi. Pipis. Oke. Hai. Oke, di sini untuk tips mudahnya aku berbagi dari pengalamanku ya, dan juga aku baca beberapa literatur yang ada di internet nih. Nah, aku kombinasikan. Sebelumnya itu aku tuh cek ada video bule tuh kalau dia itu mau melatih anaknya agar bisa buang air di toilet, dia tuh dari bayinya beberapa bulan, 8 bulan, 9 bulan gitu ya, si bayinya tuh belum bisa jalan, dia tuh udah nyatetin tuh si bayi tuh buang air, kecil maupun besar tuh dicatetin tuh jam berapa aja selama beberapa hari. Nah, nanti dia bikin kesimpulan kalau anaknya itu di jam-jam tertentu itu pasti buang air, sehingga dia langsung nganterin ke toilet. Tapi kalau aku sih nggak bisa nerapin ya, karena aku juga ngurusin berbagai hal dan tidak bisa hanya fokus untuk nyatetin buang airnya si anak tuh. Jadinya aku mencari literatur, baca-baca, dan juga berdasarkan pengalamanku nih, jadinya itu lebih mudah lepas popoknya, anak bisa buang air di toilet tanpa ngompol juga, apalagi khusus di siang hari nih. Ini sebelumnya kalian harus tahu dulu ya pengertian dari toilet learning and toilet training nih. Toilet learning itu maksudnya belajar tentang toilet, kita bisa memperlihatkan dari buku, ataupun kita bisa mengajak anaknya pas misalnya kita lagi buang air atau ayahnya buang air gitu ya, bagi anaknya bayi si cowok gitu. Jadi kita bisa mengenalkan buang air tuh lebih baik di toilet seperti ini, terus nanti menyiram toiletnya tuh bagaimana gitu, kita bisa ngasih tahu dulu nih agar anak juga bisa memperkenalkan toilet itu apa dan fungsinya apa. Nah, setelah kalau sudah belajar, kita melihat persiapan anak agar kita bisa melatihnya nih toilet training atau potty training. Sebelumnya ya, aku mau ngasih tahu tips trik mudah dari aku ini untuk langsung anak tuh bisa pipis di toilet ya, nggak di pispot. Karena pengalamanku nih dan juga lihat dari kenalan ataupun teman-temanku tuh kalau misalnya pakai pispot itu malah menurutku banyak kerugiannya ya. Jadi kalau mau tuh langsung pakai saja alat bantu untuk dudukan toilet bayi atau anak. Jangan pakai pispot, karena kalau pakai pispot tuh ya, menurutku nih, selain dia itu tidak mengajarkan disiplin langsung ke toilet, pispot tuh kan kadang hanya ditaruh di lantai tuh di sembarangan, misalnya di kamar atau deket taman gitu ya. Selain dia itu nanti cepoknya susah, harus berceceran ke toilet juga kalau mau cepok, terus nanti baunya kemana-mana ya, karena di pispot di tempat umum nggak di toilet langsung, terus juga pipisnya kadang kecret kan, maksudnya berserakan gitu loh, pipisnya nggak pas langsung di bagian pispotnya itu, kita juga harus bolak-balik buang, apalagi nanti pispotnya bisa juga ketendang gitu ya, jadi aduh pesing di mana-mana. Jadi lebih baik kalian kalau mau melatih anak lepas popok nih, biasakan langsung ke dalam kamar mandi aja, oke? Nah, langsung aja nih, ini tips dan trik aku. Nah, yang pertama tuh, lihat kesiapan anak dulu nih. Anak itu mulai bisa diajarin nih kalau toilet gitu dari usia 18 bulan, dimana anak biasanya sudah mulai lancar untuk jalannya dan juga mengerti apa yang kita katakan dan juga bisa merespon perintah sederhana dari kita. Nah, kita cek nih apakah anaknya itu udah berjalan lancar dulu. Kemudian udah mengerti perkataan kita atau belum, bisa merespon misalnya perintah sederhana, suruh buang sampah, ataupun coba turunin celana. Terus anak juga bisa mencoba untuk menurunkan celana sendiri atau membuka rok dan juga menaikkan rok. Kita juga bisa amati nih dari usia 18 bulan ini, kalau anak misalnya
mau pipis ataupun mau pup gitu biasanya udah ada kasih tanda-tanda, misalnya kalau mau pup itu memegang perutnya ataupun hidungnya memerah seperti mau mengejan. Terus ataupun kalau misalnya yang bayi laki-laki kalau mau pipis tuh memegang daerah kelaminnya gitu ya. Nah, kalau misalnya belum ada tanda-tanda seperti di atas, kita latih dulu dan atau kita amati gitu, kita latih misalnya ngomongnya agar lebih jelas sedikit ataupun lebih bisa mengerti apa yang kita katakan dulu. Terus kita ajari dulu tuh cara menurunkan dan menaikkan celana. Juga kalau misalnya nih bajunya basah, si bayi itu udah mulai bisa protes nih minta ganti gitu, dia merasa tidak nyaman gitu. Kita lihat kesiapan anak ya. Kalau misalnya sudah lancar tuh yang aku sebutkan, sudah dilatih, terus kita bisa nih mengajak anak untuk misalnya ke toilet, aduh temenin ibu yuk atau ayah yuk, misalnya mau buang air nih. Jadi kasih tahu nih, kalau misalnya buang air nanti di sini ya, harusnya ya, Dedek harus sudah bisa habis ini karena sudah mulai besar. Terus dibilangin kalau mau nyiramnya sih sebagian atas WC itu, terus cepoknya pakai apa, misalnya jongkok atau duduk kita kasih tahu gitu kan. Terus kita juga harus sering bilang ini sebelum melatih tuh ya, kalau misalnya adek udah perutnya mulai sakit ataupun belet pipis mau keluar cairannya gitu, harus bilang sama ibu, bapak, nanti kita antar ke toilet. Nah, kita bilangin itu juga selama beberapa hari sambil melatih kesiapan anak tuh, kita bisa ngomongin juga saat sebelum tidur. Oke, kalau kita udah melakukan 2 poin itu, selanjutnya kita coba jadwalkan untuk anak itu bisa coba buang air di toilet nih. Nah, kita jadwalkan ya, nggak perlu yang catetin kalau anak pipis jam berapa, duh itu misalnya tiap setengah jam sekali itu kan pusing ya. Yang pertama tuh kita dari bangun tidur nih, kalau anak bangun tidur kita coba aja ke toilet, kita dudukkan atau kita jongkokkan, kita tungguin, kita juga harus sabar ya sampai anak itu mengeluarkan buang air kecil atau besar, ataupun walaupun nggak keluar juga nggak apa-apa, anak itu udah minta berdiri nih, berarti dia udah selesai atau memang belum kebelet gitu ya. Kita tungguin aja di toilet. Selain bangun tidur, terus misalnya kita mau pergi, kita harus biasain juga tongkrongin dulu di toilet. Setelah pergi misalnya dari luar gitu ya, dari Indomaret ataupun dari pasar ataupun nah setelah sekolah gitu, antar kakaknya sekolah, kita bisa juga latih ajak ke toilet 3 kali sehari setelah makan pagi, siang, malam kita coba ajak ke toilet, disuruh buang air, mau itu kecil atau besar. Tapi kalau misalnya di sela-sela jam itu, kalau ada tanda-tanda ya kita langsung ajak aja anak ke toilet. Terus yang pasti juga sebelum bobo kita tongkrongin dulu itu anaknya di WC. Oke. Nah, selama dalam melatih itu ya, daripada kita pesing terus tiba-tiba ngompol gitu ya, langsung lepas popok tuh lebih baik kita tetap pakai popok aja untuk di awal-awal, tapi kita tetap rajin untuk membawa anak ke toilet nih. Kita buka popoknya, biarkan popok itu tetap nempel, jaga-jaga tiba-tiba tuh ngompol gitu ya, kan jadinya nggak melebar kemana-mana, popoknya tetap dipasang. Tapi kalau jadwalnya udah harus ke toilet, seperti tadi bangun tidur, terus habis itu setelah makan, nah kita tetap copot, anggap aja itu popok itu celana dalam ya gitu, biar mengurangi berceceran pipisnya gitu. Oke, nanti lama-lama kalau udah begitu, terbiasa loh anak tuh lebih nyaman kalau buang air di toilet, nggak di popok. Nah, kalau misalnya tiba-tiba anak buang air kecil atau besar di popok juga, mereka kan pasti udah kebiasaan tuh risih, jadi lama-lama bisa deh mereka nggak mau pakai popok sendiri. Selain itu, nah ini tandanya kalau kalian tuh bisa melepaskan popok dari bayi, yaitu kalian saat udah mengatur jadwal tadi tuh pipis, buang air besar di toilet, terus popok atau pampersnya itu masih kering. Nah, itu tandanya pada saat siang hari dari bangun tidur sampai sebelum tidur, kalian bisa coba ganti ke celana dalam kain biasa. Tapi kita juga harus tetap sering tanyakan ya saat awal-awal itu pas sudah lepas popok, apakah Dedek mau ke kamar mandi kayak gitu, ditongkrongin. Kalau misalnya udah beberapa lama dia belum buang air ya, kadang kalau keasikan main kan lupa juga. Jadinya kalian juga harus tetap aware gitu ya, mengingatkan untuk diajak ke toilet dan jangan dipaksa kalau misalnya lagi nggak mau. Nah, yang kelima tuh kalian harus sabar dan jangan emosian kalau misalnya siang-siang pas sudah
lepas popok, dia masih ngompol-ngompol aja. Ini namanya bertahap ya, karena memang nggak semuanya umur 1 tahun tuh udah bisa lepas popok. Ada yang tuh masih ngompol gitu, jangan kecewa, jangan sampai tampangnya sedih, terus dibilangin aja. Kalian harus bilang baik-baik, adek kalau mau misalnya pipis atau buang air harus bilang ya, ini kalau ngompol begini kan jadinya pesing, bau, basah. Habis ini hati-hati ya, nanti kalau mau pipis bilang disonding terus ya. Nah, untuk umur anakku yang 2,5 tahun ini, dia tuh kalau siang-siang udah lepas popok. Jadi kalau popok tuh langsung ke toilet, pas lagi pergi juga dia tuh nggak mau pipis atau di celana, jadinya itu harus ke toilet umum gitu ya. Aku pas malam hari masih pakai popok atau pampers nih, takutnya kan ngompol di kasur gitu ya, jadi masih pakai pampers di malam hari. Tapi nanti kalau misalnya udah sekitar umur 3 tahun itu udah mulai sekolah PAUD ya, aku akan mulai melepas popok di malam hari. Dan biasanya kalau 3 bulan konsisten seperti yang poin-poin aku itu, jadi orang tua nggak stres, terus juga anak-anak juga nggak stres deh untuk bisa mau pipis atau buang air di toilet. Oke, kalau anakku itu udah dari umur 18 bulan memang itu ya, dia itu dilatih terus ke kamar mandi walaupun pakai popok, tapi popoknya kering sampai sebelum tidur tuh masih kering. Terus udah bisa melepas popok dan di 2,5 tahun ini kalau misalnya pergi pun naik mobil gitu ya, dia nggak mau tuh pipis di pampers, maunya berhenti di toilet umum. Oke, semoga berguna, bermanfaat, dan dimengerti. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, kalian bisa komen di video ini. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Goodbye, see you.